Shalom Horas di Tasaluhutna. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat datang bulan November 2021. Tepatnya hari ini Senin 1 November 2021. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Judul firman ini, atau nats ini, berkarakter seorang hamba. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak kita akan ke ensiklopedi apa sebenarnya definisi hamba Tuhan. Ternyata di sana dituliskan hamba Tuhan itu bisa dikatakan pelayan Tuhan, servant of God. Adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang atau individu dalam berbagai tokoh agama atau penganut agama. Secara umum, pelayan Tuhan atau hamba Tuhan itu diyakini memiliki karakter kesalehan dalam imannya. Jika saya seorang hamba Tuhan, harus tunduk kepada Tuhan atau Tuhan saya sebagai Tuhan. Berhubungan dengan karakter, sikap atau attitude, dan loyalitas kepatuhan kepada Tuhan atau Tuhan dari seorang hamba. Tentu keduanya akan mengkondisikan ada kedamaian, ada disiplin, kondusif dalam segala apapun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat penggembalaan dari Paulus kepada Timotius saat ini juga sampai kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tidak boleh bertengkar. Sejenak kita akan melihat atau mendengar apa definisi bertengkar, yaitu berbantah, cekcok, salah paham, miskomunikasi. Nah, jika terjadi seperti ini, apa solusi? Jika terjadi pertengkaran, jika ada percekcokan, jika ada salah paham atau miskomunikasi, solusinya adalah mari kita saling menurunkan ego masing-masing, membuka diri akan plus dan minus kita satu dengan yang lain. Karena sesungguhnya pertengkaran itu bisa terjadi karena satu merasa lebih dan yang lain merasa minus. Tetapi dikala kita bercermin bahwa kita juga punya kelebihan sendiri, ayo kita saling bercermin bahwa kita juga punya kekurangan sendiri. Ayo kita mau diarahkan kepada pengertian, loyalitas kepada kepatuhan
Diingatkan tadi firman ini tidak boleh bertengkar loh, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ya harus cakap, mengajar, sabar. Orang sabar dikasihi Tuhan. Dengan kita ramah, kita dimampukan untuk mengajar dalam arti memberikan satu teladan kepada orang lain. Bagaimana sikap ini kita bangun dalam pemahaman dikala kita masih menjadi seorang hamba, seorang yang dipimpin. Ada kata-kata bijak mengatakan, siapa yang mau menjadi pemimpin, hendaklah ia mau dipimpin. Karena semua ada proses waktunya. Tidak serta-merta langsung menjadi seorang pemimpin. Ramah terhadap semua orang. Ramah ini adalah kata sifat yang boleh kita tunjukkan dengan berlaku senyum, terbuka untuk semua orang, memberi sapa, memberi salam, shalom, horas, apa kabar Amang, apa kabar Inang. Cakap mengajar dalam arti kasih teladan kepada orang. Ada baiknya jika kita ketemu satu dengan yang lain, kita yang sapa duluan. Kata sabar ini yang boleh mendominasi. Sampai ada kata yang mengatakan orang sabar itu dikasihi Tuhan loh. Jadi berbahagialah jika tingkat kesabaran kita di atas rata-rata. Sabar ngantri, sabar dalam penderitaan, sabar dalam penantian. Banyak hal yang kita diperhadapkan dengan kata-kata sabar ini. Di pihak yang lain, Bapak Ibu, tadi berbicara tentang seorang hamba Tuhan. Kata hamba yang kita soroti diperhadapkan dengan budaya Batak yang notabene kita adalah sosok anak niraja, buru niraja. Sorotan kita adalah karakter, attitude, sikap anak niraja. Jika berkata A, ya lakukanlah A. Jika berkata B, lakukanlah B. Jangan lain di mulut, lain yang dilakukan. Itu yang kita mau soroti. Kredibilitas seorang anak niraja, buru niraja yang sudah melekat dalam setiap diri anak Tuhan dalam konsep budaya Batak, orang Batak. Kita padu dengan bagaimana kita diperhadapkan dengan seorang hamba. Karena sesungguhnya di hadapan Tuhan siapapun kita, dengan status sosial kita, dengan ukuran dunia barangkali, kita sudah dianggap nasangap, namora, nagabe. Dalam ukuran pendidikan barangkali sudah strata 3 dan lain sebagainya. Tapi di hadapan Tuhan tetap kita seorang hamba. Di hadapan Tuhan kita sama. Ada satu lagu yang mengingatkan kita hati sebagai hamba. Itu judulnya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati sebagai hamba dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati sebagai hamba dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu, atas segala pertolongan-Mu. Kami boleh tiba di bulan November ini. Kami boleh menikmati firman Tuhan, diingatkan kembali sebagai hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, harus ramah terhadap semua orang, ya harus cakap, mengajar, dan sabar. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu. Mampukan kami untuk berkarakter seorang hamba, dan Tuhan Yesus telah menjadi Tuhan kami yang sesungguhnya. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tetap sabar, ramah satu dengan yang lain. Dan itu kami pahami sebagai kami mewarisi karakter Bapa kepada anaknya, like father like son, sebagaimana Bapa ke anaknya. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas bimbingan-Mu. Senantiasa mewarnai kehidupan kami. Seluruh jemaat HKBP Petojo kami bawakan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam keadaan sukacita, senantiasa mereka memuliakan Tuhan. Dalam pergumulan sakit penyakit juga Engkau boleh pulihkan, Engkau boleh tahirkan mereka, sehingga Tuhan selalu dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Kami bawakan juga negara kami yang kami kasihi. Bapak Presiden kami senantiasa dalam lindungan Tuhan, dan seluruh jajaran pejabat tinggi sampai ke tingkat terendah senantiasa dalam limpahan anugerah-Mu. Terima kasih Allah. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.